Ya, halo semua, kembali lagi bersama saya Karisma. Di video sebelumnya kalian telah dapat menginput sebuah data ke room database. Kali ini kita akan belajar bagaimana caranya menampilkan data yang ada pada room database. Pertama-tama kita perlu dua buah library untuk menampilkan database-nya, yaitu Recycle View dan Card View. Kita ke Project Structure, lalu Dependencies, App, lalu plus, library, tulis, Recycler View. Oke, klik yang ini ya, yang Android X Recycle View, lalu OK. Kemudian kita tambahkan juga Cut View. Oke, lalu OK. Maka projectnya akan otomatis mensinkronisasi dengan build Gradle yang baru. Nah, sudah tertambah ya Recycle View dan Cut View. Nah, kemudian karena kita akan menampilkan sebuah list dari catatan kita, maka kita perlu layout untuk setiap itemnya. Maka kita buat dulu layout untuk itemnya. Klik kanan, new layout resource file. Kita beri nama item underscore node. Nah, di sini kita akan mempergunakan cut view. Kita beri height-nya kira-kira 80 dp. Lalu kita beri margin horizontal sebesar 8 dp dan margin vertikal sebesar 2 dp cukup kayaknya. Kemudian di dalamnya kita beri linear layout untuk menampung teksnya. Match parent, kita beri orientasinya vertikal. Kemudian kita beri gravity juga ya, supaya di tengah. Lalu di dalam linear layout kita menampung sebuah text view. Width-nya kita match parent, tapi ininya wrap content. Jangan lupa karena kita akan mengolah komponen view ini, kita perlu menerapkan ID. Kita beri ID TV node. Kemudian kita beri margin juga supaya tidak mepet. Margin 8 dp. Kita beri teks untuk tampilan sementara. Alt enter. Kemudian teks catatan kita. Jadi kita bisa lihat bakal seperti apa layoutnya. Nah, kita sederhananya bakal seperti ini ya. Kita tidak akan fokus pada tampilan kali ini. Kemudian kita juga perlu membuat recycle view pada activity main-nya. Caranya ke palette langsung recycle view, drag aja ke sini. Kita beri constraint-nya. Ininya kita jadi match constraint aja alias 0 dp. Kemudian width-nya juga 0 dp. Supaya kita bisa tarik ke parent. Nah, kemudian kita jangan lupa beri ID untuk recycle view-nya. Kita beri ID rv node. Nah, kemudian jika ada recycle view, otomatis kita memerlukan sebuah adapter. Maka kita buat adapter terlebih dahulu. Kita beri nama node adapter. Kelas node adapter yang inherit terhadap kelas recycle view adapter. Kemudian di dalamnya kita akan membuat sebuah inner class untuk view holder ya. Kemudian dengan argumen sebuah view yang akan nanti digunakan untuk mereturn layout inflaternya.
Kemudian ini inherit juga terhadap recycle view holder. Dan kita masukkan argumen item view. Buka, lalu kita beri tipenya dengan not view holder ini. Kemudian bakal ada merah di sini, kita tinggal enter supaya mengimplement member dari kelas recycle view adapter. Implement, Ctrl A untuk semuanya, oke. Nah, kita ini edit-edit aja. Namun sebelum itu kita juga perlu menambahkan fungsi untuk mengatur atau men-set list dari node yang akan kita tampilkan. Kita buat set list node dengan parameternya adalah sebuah list yang bertipe node. Kemudian di dalamnya, nah, kita juga perlu mendeklarasikan sebuah variabel list. Nah, kita akan inisialisasikan di sini. Jadi this, maksudnya this itu list yang ini akan sama dengan list yang ada pada argumen di fungsi ini. Kemudian jangan lupa tambahkan notify dataset change untuk memberitahu adapter bahwa ada data yang sudah berubah. Kemudian kita buat view di sini untuk menampung layout inflater dari konteks dari parentnya. Inflate, nah kita akan menginflate item untuk list dari node-nya. Parent false. Kemudian kita mereturn sebuah kelas not view holder dengan view ini. Nah, untuk get item count adalah kita mendapatkan size atau ukuran dari list yang akan kita tampilkan. Jadi kita langsung saja sama dengan untuk mereturn list.size. Kemudian untuk bind view holder, nah kita di dalam inner class perlu membuat sebuah fungsi yaitu bind. Kita akan membind node-nya with item view. Nah, jadi TV yang ada pada item tadi kita set teksnya sama dengan catatan yang akan kita tampilkan. Kemudian, nah di sini kita panggil holder bind. Nah, kita bind list sesuai posisinya. Nah, kemudian setelah membuat adapter, kita perlu membuat fungsi pada data access object untuk mengget atau untuk mendapatkan data-data yang ada pada room database. Caranya kita buat anotasi dulu query. Di dalamnya adalah sebuah query select bintang from, nama tabelnya apa, yaitu nodes ya. Kemudian kita buat fungsi get list nodes yang akan mengembalikan live data. Live datanya adalah list dari node. Kemudian fungsi yang ada di data access object ini kita akan panggil di view model. Caranya bagaimana? Nah, terlebih dahulu kita mendeklarasikan listnya ya. Var list live data list dari node. Kemudian kita inisialisasikan di dalam constructor. List sama dengan node.getListNode. Tambahkan. Nah, kemudian kita juga buat fungsi untuk menampilkan listnya supaya bisa dipanggil di main activity.
fun get list nodes yang akan mengembalikan live data supaya nanti di main activity bisa kita observe. Ini karena hanya akan mereturn list, kita bisa tulis dengan sama dengan saja. Nah, cukup seperti ini. Kemudian kita panggil fungsi ini pada main activity. Namun sebelumnya kita perlu mendeklarasikan adapternya ya. Private let init var adapter not adapter. Kemudian kita inisialisasikan di sini sama dengan not adapter. Kemudian, nah kita akan membuat fungsi untuk menampilkan nodes-nya ya. Kita buat fungsi di sini create function. Nah, kemudian, nah kita inisialisasikan dulu recycle view yang ada pada layout activity kita. Set has fixed size true. Kita set juga layout manajernya dengan linear layout manager. Kemudian, nah baru di sini kita panggil fungsi ini ya. Nah, getList node-nya. Caranya bagaimana? Kita panggil modelnya getList node. Nah, di sini kita observe karena yang kita panggil adalah sebuah live data. Kita life cycle owner-nya kita berikan list, yakni activity ini. Kemudian kita buat sebuah objek untuk observe sebuah list dari node. Kita buka for awal di sini. Nah, lalu ini bakal merah ya. Kita alt enter aja. Implement member on change. Nah, di dalamnya kita panggil metode atau fungsi yang ada di adapter, yaitu setListNode ya. Kita balik lagi, adapter setListNode. Nah, setListNode-nya adalah T di sini ya, T ini. Di sini akan ada merah, kita alt enter aja, surround with null check supaya dicek dulu T ini bakal ada atau tidak. Kemudian, nah kita tampilkan adapternya, maksudnya kita set adapter pada recycle view dengan adapter yang sudah kita buat. Adapter sama dengan adapter. Nah, maka kita telah bisa dapat menampilkan data yang ada pada room database. Mari kita coba. Nah, sudah terinstall ya, maka data-data yang sudah kita inputkan akan tampil. Di sini saya sudah mempunyai 3 catatan yang sudah saya inputkan. Nah, sekarang kita coba inputkan yang baru. Kita tambah data baru. Lalu kita save. Nah, maka langsung akan tertambah secara otomatis pada recycle view kita. Nah, akhirnya kalian telah bisa menampilkan data dengan menggunakan recycle view. Di video selanjutnya, kita akan belajar bagaimana mengedit catatan kita alias menerapkan update pada room database kita. So, semangat terus, sampai jumpa.